Welcome to Total Politik. Kali ini kita jumpa lagi di podcast politik yang episode keberapa ya, udah banyak banget nih episode gue nih. Walaupun kadang-kadang satu video gue potong 3 gitu, ada yang masuk semua langsung. Hari ini agak spesial. Gue tidak mewawancarai politisi, tapi pimpinan atau tokoh spiritual dari sebuah sekte. Ini pimpinan tokoh spiritual ya? Tokoh spiritual sekte podcast awal minggu, Bang Adriano Colby. Halo. Terima kasih Bang udah Sama-sama datang ke acara gua. Aduh, terima kasih. Ini Bang Adri dari tadi mengomentari betapa seriusnya set gua. Serius banget ini. Iya, mikrofonnya. Ini gitulah kalau kapital berbicara, Bang. Betul. Usaha kalah, kalau kapital berbicara usaha tuh kalah. Itu omongan lu di podcastnya Radit tuh, gue ingat tuh. Oke, Bang Adri, gue mau ngobrol soal politik tentunya Bang, ini karena channel gue channel politik kan. Kalau gue ngomong yang lain jadi ini ya keluar konteks. Nah, gue agak grogi nih wawancara. Kenapa grogi? Ya Allah. Iya. Jadi gini Bang, di semua bidang itu menurut gue ada orang-orang yang menjadi idola publik. Ada yang menjadi idola pemain lainnya. Ya misalnya Paul Scholes gitu di MU gitu kan ya. Kalau di publik kan tentunya penggemarnya nggak sebanyak Cristiano Ronaldo gitu. Betul. Tapi semua pemain respect sama ini orang gitu. Nah, gue kira-kira gue ngelihat lu kayak gitu loh di dunia perkonten-kontenan ini gitu. Mungkin ya kalau orang bicara MLI ya Coki Pardede. Nggak ada orang bilang MLI Adriano Colby gitu ya. Tapi semuanya respect banget sama lu Bang. Ya, gue sih gak berencana jadi kayak gitu ya, soalnya itu di luar rencana ya itu ya. Iya, karena itu yang paling gak laku. dia cari duit paling susah itu. Tapi punya kebijaksanaan ya. Gitaris yang paling dihormati gitaris lain juga kita nggak tahu namanya siapa. Paling jadi guru les itu. Ya, itu bahaya sih sebetulnya. Enggak, menurut lu itu achievement yang sesuatu yang by plan dalam karir lu atau gimana sih itu Bang? Gak ada, pokoknya pertama kali mulai dipuji seperti itu maksudnya mungkin Pak Haji kali yang pertama, wah komik gitu, komik. Iya, lama-lama senang, lama pikir-pikir kayak cari job susah. Cari duit susah. Sialan. Jangan-jangan Panji nih muji saya untuk menyingkirkan saya dari kompetisi. Ya nggak ada. Gue sebetulnya pokoknya cuma masuk ke komedi. Emang sangat kutu buku aja. Emang seneng banget ngulik-ngulik kayak, oh gini tuh bikin joke, oh gini tuh, oh gini gitu. Dan nggak pernah sadar. Mungkin juga dengan berpodcast juga kayak gitu ya. Nggak pernah sadar tiba-tiba, oh udah begini tuh impactnya gitu. Dan di politik pun lu tahu nggak kejadian yang sama juga ada gitu. Oh bagus dong. Iya, maksud gua gitu, ada Adriano Colby-nya juga ada. Oh, gitu. Bagus. Yang politisi ya juga di respect sama sesama politisi, tapi publik nggak tahu sama nih orang gitu. Jadi sayang ya. Iya. Ini makanya gua mulai melihat kelunturannya demokrasi tuh di sini sebetulnya. Demokrasi tuh gue kira ultimate kebenaran yang ultimate, ternyata enggak juga. Jangan-jangan sistemnya udah usang juga. Iya. Lu merasa usang demokrasi Bang? Iya. Apa? Kalau sistemnya semua satu orang value-nya satu suara, iya menurut gua. Lama-lama ya kalau baca Polybius cycle ya gitu, siklus Polybius ya demokrasinya udah mulai ke oklokrasi gitu ya udah dipegang sama beberapa orang doang gitu. Dan dia akan berputar lagi, makanya kita mulai mengidolakan kembali tokoh lagi, mesayah dan apa dan segala macam gitu, utusan. Dan dia akan terus berputar gitu, dan kita mulai ngerasain karena ya kepentingannya tidak sama, intelektualitasnya tidak sama gitu. Kayak gue punya pendapat yang kemarin pasti orang menurut gue kalau misalnya life expectancy-nya misalnya di sebuah negara adalah 70, menurut gue 10 tahun sebelumnya dia udah gak boleh nge-vote.
Iya, menurut gua ngapain dia nge-vote? Ngapain dia menentukan masa depan yang dia nggak ada? Iya. Maksudnya dihitung rata-rata lah gitu. Maksudnya dan itu makanya Brexit kejadian, makanya Duterte kejadian, makanya Trump kejadian. Maksudnya karena yang tua-tua pengennya kembali puritan, sedangkan yang muda-muda loh, kita dapat beasiswa di luar, kita lagi kerja ini semua suruh pulang, lalala. Nah, itu menurut gue yang nggak fair. Ya kalau Barack Obama itu pernah di satu pemilu sela di Amerika itu bilang gini, lu pergi ke TPS lu anak muda, masa playlist lagu lu aja di settingin sama nenek lu nggak mau kan gitu. Iya, apalagi kebijakannya gitu. Betul. Nah sekarang gue udah mulai menyadari bang. Iya. Sekarang di mobil gue tuh biasanya playlistnya kalau nggak lagunya Hindia gitu ya. Kalau nggak lagu Efek Rumah Kaca. Nah yang terakhir Frozen. Ternyata nggak enak juga playlist kita di setelin sama anak kita. Betul, jadi buat orang tua juga gitu ternyata. Betul. Lu playlist di settingin sama nenek lu sebel. Obama tuh sangat well spoken dia. Tutur kata bagus banget. Beda sama Trump ya. Ya tapi itu juga ada appeal-nya kan, maksudnya betul. itu mau gimana gitu sih. Nah apa namanya ya, jadi kalau gue sampai di titik ekstrim bang, jangan kita udah nggak butuh demokrasi lagi. Dalam hal gini misalnya teknologi nih, legislatif tuh fungsinya kontrol gitu. Ya. Ini imajinasi gue aja ya. Kita taruh aja CCTV di gedung DPR itu. Ya. Suruh rakyat lihat dari handphonenya kan bisa kontrol kelakuannya rapat apa enggak nih anggota gue nih gitu. Nah, yudikatif juga orang bikin blunder, ada podcastnya Deddy Kobuzer sekarang bisa pra peradilan di situ gitu lah. Iya kan? Kayaknya apa kita masih perlu demokrasi gak sih gitu loh. Dan itu karena kita lepas dari rezim tuh belum lama, terus tiba-tiba ada yang ngomong lepas dari demokrasi, kayaknya gila nih ekstrim banget, kenapa dia jadi, apakah dia pembela stiker enakan zaman kuto gitu. Maksudnya kan orang jadi kalau anti demokrasi jadi kayak gitu, padahal emang menurut gue zamannya udah berubah dan ya terjebak romansa 98 juga tidak baik, sudah sangat jauh gitu. Dan sekarang ya kayak gini. Apa anak sekarang masih punya memori ya nggak soal sebenarnya? Enggak. Makanya parahnya itu kan karena tidak punya memori, pasti ntar histori akan berulang. Lu ya kalau ngomongin serius, kayak lu lihat kurikulum sejarah SMA yang kelulusan tahun 2007 dengan tahun 2012 dengan tahun 2017 itu buku sejarahnya berubah-berubah. Coba aja cek gitu, dan itu bahaya sebetulnya. Iya, bahkan kalau di Amerika itu belajar sejarah founding fathers itu sejak TK kan. Iya. Bukunya puluhan tahun dah itu terus gitu. Nah, pertanyaan gue gini bang, ketika kita udah nggak punya memori dalam hal itu lagi, sekarang siapa yang dianggap hero sama orang? 98 itu kan kita nganggap senior aktivis kita nih yang merumbangkan rejim nih hero gitu. Nah sekarang ternyata kita kan membayangkan aktivisme pro demokrasi ini anak kandung dari reformasi. Tapi sekarang muncul misalnya Habib Rizik juga ya anak kandung dari demokrasi. Betul, juga gitu kan. Sepakat. Ya kan. Terus muncul lagi misalnya ya parpol yang banyak politisi korupnya juga anak kandung dari demokrasi juga gitu. Gue to be completely honest, gue tuh yang tadinya kayak jangan golput, harus memilih, lama-lama gue juga wah rese nih gitu. Gue lagi mau mengkampanyekan pokoknya 1 periode cukup. Jadi siapapun yang menang besoknya pilih lawannya, karena track record menunjukkan setelah periode kedua jelek menurut gue. Jadi apapun itu gue lagi mau itu. Jangan-jangan lagunya Ahmad Dhani ada benernya waktu itu. Beneran. Yang mana lagunya? 2019 ganti presiden itu benar. Dia ada benernya. Gue pokoknya sekarang kalau ditanya, gue nggak pernah mau mengutarakan opini pribadi gue dalam, tapi gue mau mengkampanyekan. Kalau mengkampanyekan golput itu adalah ilegal, gue mau mengkampanyekan 1 periode cukup. Iya. Karena yang perlu kita terima orang itu pada saat periode cari muka aja. Yang kedua beneran percuma. Udah 2 kali kayak gitu. Iya. Jadi kalau ditanya idola apa, gue nggak tahu sih. Siapapun yang menang yang berikut. Kan kemarin sempat mendukung kan
Gue nggak pernah membuka. Explicitly ya. Nggak pernah gue, nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Ya gue nggak pernah. Gue membedakan gue sebagai pribadi dan gue sebagai komedian karena komedian yang boleh dikonsumsi publik. Tapi gue sendiri punya opini apa tentang sospol itu gue jarang banget. Kecuali gue benar-benar bisa bikin lucu. Iya. Baru gue keluarin. Nggak perlu benar ya. Nggak perlu. Iya. Kayaknya di politik juga kayak begitu bang. Betul. Orang sekarang bang udah nggak perlu benar. Iyalah, yang benar nggak populer. Kan kelemahannya di situ kan jadinya kan. Maksudnya ini kalau nonton Get Me Roger Stone tuh benar tuh nggak ada lagi, benar sih nggak ada. Ya, gue kan ngelihat gini bang ya. Kalau zaman dulu ya, kita tuh nunggu misalnya Pak Amin Rais ngomong apa gitu. Ya. Terus politisi yang intelektual lain misalnya katakanlah nggak politisi ya intelektual misalnya almarhum Adnan Buyung Nasution ngomong apa gitu. Nah kalau sekarang gue ngelihatnya kok politisi berpikir gini, ini pendukung gue mau dengar apa ya ini gitu kan. Jadi ya sama aja kayak YouTuber dan lain-lain gitu. Ya karena mediumnya berubah. Jadi kita bergerak dari yang tadinya kuratorial bahkan dikendalikan dulu sama sebuah rezim gitu, terus kita pindah ke kuratorial. Jadi source sumber terpercaya itu penting. Sampai kita akhirnya geser ke web 2.0 di mana ini semua user generated. Jadi kuratorial tuh sudah benda yang usang gitu. Birokrasi informasi udah nggak perlu lagi. Nggak penting. Makanya semua jadi kayak audiensnya mau apa ya? Karena kita di medium yang baru dan periodenya dalam kayak pengen ngumpulin massa sebanyak-banyaknya dulu. Dan abis itu mulai geser pelan-pelan ke agendanya dia, ntar rontok-rontok tapi paling nggak pasti bersisa marketnya gitu. Jadi ya sangat sulit. Tapi gue rasa tapi nggak tahu ya, mungkin 10-15 tahun lagi kuratorial akan penting lagi gitu. Lama-lama juga kita capek kok. Maksudnya gue rasa tahun 2020 nge-forward WhatsApp yang hoax lebih kecil lah daripada kemarin waktu kita BlackBerry gitu lagi udik-udiknya. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi kalau menurut laporan Kominfo masih penting juga. Iya benar. Ya kan kampanyenya itu. Iya kan. Ini pajak lu gue pakai nih gitu kan. Buktinya banyak hoax nih gitu kan. Iya, tapi nggak tahu juga. Jangan hoax gampang sih. Ya maksudnya apa tuh maksud lu tuh? Gampang. Kayaknya pernah di industri itu juga lo bang. Bukan, maksudnya ya gue nggak tahu. Maksudnya yang hoax tuh siapa sih, bener terancam apa memang cuma dibuat sendiri, disebar sendiri, dicegah sendiri apa? Gue nggak tahu yang kayak gitu-gitu gitu. Nggak, gini bang, lu pernah nggak mengalami masa optimis terhadap kekuasaan dalam hidup lo? Gua pernah lah waktu SBY 1 optimis gue. Jokowi 1 juga gue optimis. Makanya gue bilang satu periode cukup. Jadi gue inget banget gue itu pertama kali nyoblos itu kalau nggak salah pertama yang pemilihan tidak secara langsung. Gus Dur tuh lengser jadi Megawati kan. Terus kepilih lagi Megawati kan. Megawati Gus Dur ngalahin Megawati, terus Gus Dur jadi presiden. Iya, dia turun naik Megawati, habis itu kepilih SBY. Iya. Nah, gua dari periode itu, maksudnya Gus Dur naik, gua optimis gitu. Habis itu pemilihan pertama pada saat itu sangat optimis, maksudnya orang lupa gitu jenjang karirnya SBY gitu. Orang ingatnya dia di podium nangis-nangis mau ditembak orang aja, curhat-curhat gitu. Tapi dia dulu jenderal pintar, dia dulu jenderal yang paling piawai bernegosiasi tentang orang di Sandra dan segala macam gitu. Beliau orangnya gitu, dan gue masih ingat itu gitu. Tapi nggak tahu ya, gue ke Manila. Menarik gitu lihat di sana karena korupsi sangat tinggi. Akhirnya mereka hanya satu periode. Iya. Dan menurut gua jauh lebih bagus. Gue sempat berpikir mungkin 3 kali yang bagus, tapi enggak juga, kayak 1 deh. Kayak 1. Jadi orang di sana untuk kerja sih. Karena tuh Allah mencintai sesuatu yang ganjil gitu.
Tapi satu, dua nih, dua ya Amerika dua, tapi Amerika tuh 8 duanya, 4 dan 4. Ya. Genap tapi. Saya Enggak, kira-kira Bang ya, kalau apa sih yang membuat periode kedua itu menjadi sangat menyedihkan menurut lo? karena udah tahu nggak bisa kepilih lagi. menurut gue sih gitu sih, kayak ya udah besok gue juga nggak ada lagi gitu. Kayak mau lulusan aja gitu, guru yang lu sebel lu tampol aja sekalian gitu ya, nggak ada. Apalagi yang nyetop gue di sini, gue mau lulus kok gitu sih. Iya kan nggak segitunya Bang. Lu maksud gua kayak Pak SBY dulu dia punya partai gitu yang bisa aja dia nggak dipilih orang gitu misalnya, atau yang sekarang anaknya kan jadi ketua. Gue tuh tadi mandi baru aja kepikiran gini. Lu kalau ngeritik pemerintah Jo, nggak boleh gitu dong. Kan ada juga kebaikan-kebaikan di tengah-tengah keburukan, lalalala. Terus gue tuh jadi kepikir, tapi suami yang mukulin istrinya juga ada baiknya loh. Ngerti gak sih? Ya, ngerti gak sih momen-momen istimewa masih ngasih kado loh. Tapi bukan berarti kadonya yang di ini, ngerti gak sih? Bukan. Ya kalau ditanya baik buruk pasti selalu ada baik buruk dong gitu. Tapi yang buruknya kenapa masih ada itu loh. Nah gue tuh kepikir apa ya argumen itu. Gue kepikir ya enggak, tapi orang yang abuse istrinya juga masih suka kamu cantik, ada kado, tapi begitu gila gitu ngomong apa. Kalau lagi gila itu loh menurut gue sih. Gue inget ini deh apa bit stand up-nya Dave Chappelle gitu. Dia bilang, gue membayangkan seorang superhero yang mendapatkan kekuatannya itu dari megang vagina gitu. Lu tahu gak? Iya, tahu. Ya, dia pegang vagina perempuan siapa random terus menyelamatkan gedung kebakaran gitu. Iya. Dia itu memperkosa loh. Tapi dia nyelamatin banyak orang. Iya, betul. Dia tuh mukul tapi baik gitu ya. Ya mungkin ya sebetulnya kekecewaan pasti sebetulnya kekecewaan juga bukan kita yang buat loh, dia yang bikin janji loh, bukan kita. Kita mah terima aja, kita nggak minta, lu yang janji waktu itu brengsek, kenapa jadi gue yang salah? Maksudnya kenapa jadi gue salah yang kecewa, lo yang kalau perlu mestinya jangan janji macam-macam gitu dong. Tapi gue nggak tahu, maksudnya gue tidak pernah berbicara maksudnya gue tidak pernah kenal orang-orang tinggi. Gue bahkan menolak waktu itu disuruh ketemu, gue gak mau. Ada Bang yang ngajakin lo ketemu? Apa tuh panggilan presiden tuh ada undangannya? Gue gak datang, gak mau. Oh ada terus lo datang. Oh gitu. Karena gue tahu yang pengen gue tanya dia gak akan bisa jawab. Dia di situ juga, gue undang cuma buat foto, kenapa lo jadi banyak nanya? Gue males gue. Jadi pertemuan itu nggak ada gunanya buat gue. Ngapain gue di sana gitu? Kalau yang lain-lain masih seneng pengen punya foto sama presiden gitu buat anak cucunya ya silakan. Gue sih ya nggak penting lah, biarin aja. Kalau zaman dulu ya foto sama Pak Harto sih Bang. Iya pasti semua punya ya. Di atas cendrawasih yang di air keras itu. rumah lama gitu. Iya dan dulu gila lu. Maksud gue gini Bang, lu bisa lo bikin, gue nggak tahu ya kalau lu jadi politisi, gue yakin lo lu lebih daripada Fahri Hamzah lo, gue yakin. Pasti lu zolim gitu sama orang tuh. Lu pasti lu kalau jadi politisi orang paling pertama disemprit ketua partai lu deh. Udah gua bilangin jangan ngomongin, lu masih omongin juga gitu. Ya kayaknya bukan buat gua sih. Tapi gua salut banyak regenerasi muda yang masih into politics gitu. Maksudnya gue seneng gitu, mereka punya kesenangan di luar dirinya. Biasanya kan anak muda sekarang cuma mikirin perasaannya kan. Gue seneng kayak gitu, tapi aduh, gue nggak yakin, gue nggak ngerti maksudnya berapa banyak orang yang ya birokrasinya seperti apa dan segala macam. Gue benar-benar. Jadi Bang, ada seorang peneliti Amerika bilang kayak gini, memang Indonesia itu udah nggak dikuasai oleh Orde Baru lagi. Betul. Tapi the logics of Javanese language itu masih ada. Betul, sepakat. Ya, ngomong muter-muter dalam artian berkelit gitu ya. Yo ngono ojo ngono gitu ya. Ini lu ngelihat dalam demokrasi kultur kayak begini lebih penting nggak sih, maksud gua, dibandingkan dengan
gaya bernarasi lu yang straight to the point kayak tadi. Gua datang juga lu belum tentu bisa jawab gitu. Gua tanya juga, lu undang gua kan buat foto-foto gitu kan. Ya gua rasa gue sih percaya ide lawan ide ya. Makanya gue tidak percaya censorship memang. Gue percaya ruang publik tuh harus dibahas di mana, klasifikasi umur di mana, tapi narasi harus boleh dalam narasi, dan itu semua narasi ya. Maksudnya misalnya Habib Rizik punya narasi, tapi kita harus boleh punya lawannya gitu. Government punya narasinya, publik boleh punya narasinya. Perdebatan ide itu sih yang menurut gue tuh menyenangkan. Tapi kalau misalnya pemberedelan, apalagi dan yang parahnya sekarang tuh penekanan ide itu nggak datang dari government, justru datang dari publik sendiri gitu. Itu yang bikin parah gitu. Gue juga sempat nulis di Jakarta Post bahwa kita tuh dulu fight banget loh buat momen ini. Sekarang tuh ketersinggungan dan apa tuh jadi repot nih semua orang gitu. Gila ya nulisnya di Jakarta Post. Itu lu mau bilang apa bang? Gue nulis bahasa Inggris lu jago gitu. Ya enggak. Gue bukan mau bilang gitu. Lu mau ngomong sama siapa nulis di Jakarta Post? Gue gak ngerti juga sih. Tapi itu jadi salah satu artikel paling laris di Jakarta Post. Kayaknya banyak orang yang gak bisa bahasa Inggris akhirnya ngeklik gitu. Ya tapi fenomenanya lucu. Maksudnya gue rasa justru malah narasi, kita punya narasi yang berbeda dari pemerintah tuh penekanannya udah nggak banyak, tapi justru dari publik itu sendiri yang berbahaya. Maksudnya, horizontal ya. Malah jadi horizontal. Misalnya contoh kasus Ahok aja. Ahok itu kan dibesarkan di publik. Akhirnya karena tekanan besar dari publik, mau tidak mau government state harus masuk kan. Dan terjadilah kasusnya gitu. Sekarang kita tuh semua melebur jadi satu antara pekerjaan dan personality yang menurut gue dulu terpisah. Kita nggak ada yang berani bilang misalnya Soekarno tuh presiden yang jelek karena banyak perempuan ya, ya kan? Tapi kalau Soekarno jadi presiden sekarang dibredel pasti, yakin saya. Nah, jadi semua tuh jadi satu dan itu konyol sebetulnya. Tubuh publik dan tubuh privatnya. Iya, nggak bisa menurut saya harus bisa. Ya dan kalau jadi satu soalnya yang ditunggu cuma nabi. Yang akhlaknya baik, pekerjaannya bagus, susah kalau enggak. Betul. Kalau lu tanya makanya gue optimis sama siapa, gue gak optimis sama siapa. Iya. Dan sayangnya demokrasi bukan sistem untuk menemukan nabi gitu. Iya betul bukan. Nabi itu ditunjuk dari atas kan. Tapi kalau ditunjuk, waduh gawat banget ada orangnya. Ayo tolong pilih saya mau jadi nabi berikutnya. Wah gawat. Ini pembicaraan emang jadi filosofis banget karena memang jangan-jangan sama banyak yang men-challenge tuh founding fathers bikin demokrasi tapi ini tuh 300 tahun yang lalu loh ditulis gitu. Medianya belum kayak sekarang. Reach out-nya juga belum kayak sekarang. Iya betul. Mungkin dulu juga demokrasi ya mungkin hanya masyarakat intelektual yang bisa punya aksesnya gitu. Sekarang ini sampai ke bawah nih. Ini mau caranya gimana gitu. Ya, dulu juga kitab suci juga sebagian orang aja yang bisa baca kan. benar. Jangankan demokrasi bang. Betul. Dan bahkan di konstitusi Amerika yang dulu lu harus punya tanah berapa dulu baru boleh milih. Betul. Itu bagus juga tuh. Iya kan? Bagus. Apanya yang bagus? Saya percaya dengan strata yang kayak gitu-gitu. Ya karena kenapa lu bilang bagus? Enggak benar. Gua kemarin ledek-ledekan sama siapa yang ngomongin apa ya? Ditanya apa gitu. Ya gue bilang ya karena entry point-nya rendah. Kalau entry point-nya bacot semua orang bisa bacot. Tapi kalau komunitas Harley aja kan paling enggak lu harus bisa mampu beli Harley. Baru kita berpendapat nih gitu. Gue nggak mau gue tuh paling kesel lo kayak di YouTube. Oh ya abang ini. Lu pernah nyelesain apa sih dalam hidup lu? Kritik gue lu pernah menjadi juara nulis di mana? Nggak ada. Lu tuh menurut gue nggak tahu lah, kasta jangan-jangan ada benernya. Kalau gue kayak bener nih, jangan-jangan emang nggak pantas semua. Gila. Gue paling kesel kok. Gue ada dikritik orang sampai ampun bodoh amat. Kalau dia bergerak di bidang yang sama. Bang, lighting lu tuh kacau bang, gitu kan. Emang lu ngapain? Sumber dulu pernah nyelesain apa?
Gila. Dan menurut lu Bang, apakah memang kita ini pada dasarnya pemarah atau sekarang orang-orang marah lebih kelihatan aja gitu? Menarik tuh. Yang lucu adalah kalau lu nonton Get Me Roger Stone, dia tuh dia guru dari PR negatif campaign. Jadi dia yang handle dari Reagan, dari skandalnya Bill Clinton, dia yang nulis speechnya Bill Clinton, dia yang bikin Trump itu jadi presiden. Make America Great Again itu memang bunyinya aja tuh dia hitung. Dia hitung dan dia ngumpulin data gitu, data miningnya besar banget sampai memang ternyata ada ceruk yang tidak pernah digali sebelumnya gitu. Pada saat waktu Obama naik, orang-orang yang progresif ceruknya kelihatan, dia ada di situ. Begitu Trump, kelihatan nih ada yang ini. Kalau kita angkat dia ngevote, ini semua bisa kebalik. Jadi kalau kaitannya kita marah, ya mungkin memang ada suara-suara yang ke represi gitu. Karena terlalu progresif juga mengerikan buat banyak orang gitu. Nggak gampang. Maksudnya perubahan tuh tidak pernah gampang gitu, dan selalu orang lalu mungkin banyak progres yang terlalu maju bikin orang-orang terancam gaya hidupnya. Dan dia nggak berani berbicara karena mungkin dia selalu dibodohi di lingkungannya. Bodoh, nggak gitu dong, dunia nggak ada. Sifatnya intimidatif, terus tiba-tiba ada yang nyulut, itu ya keluar semua lah gitu. Berarti memang situasi hari ini itu yang membuat ada ketakutan. Ada ketakutan sendiri. Targetnya selalu dua yang paling kelihatan, adalah yang paling rentan gitu ya untuk pengen kembali konservatif misalnya. Yaitu manula, karena lagi ingat-ingat dosa kan, atau kapan lagi dipanggil ya gue kumpul-kumpulin amal, sama nunggu absen sama justru keluarga muda yang mungkin dulu dia single muda, bandel segala macam, begitu punya anak, ini anak mau diajarin apa, panik, kepanikan. Sekarang dunia berubah banget, value tradisional hilang, dan di dua regu itu di sulutnya. Ya possible gitu, nggak gampang gitu. Dia masuk ya di dalam fase di mana tidak ada lagi nilai-nilai yang diacu gitu ya. Nah, gue ngelihat tadi kemarin itu gue nonton ini Kevin Hart. Jadi dia pernah bilang gini Bang, ya kalau lu masih di atas 40 tahun udahlah, hidup lu udah gak ada beban. Ya udahlah, bodo amat, gue gak ada ambisi segala macam gitu ya. Nah, gue kalau lu ngelihatnya gitu ya, apakah kemarahan itu adalah upaya dari orang-orang ini untuk tetap menjaga dominasinya gitu loh. Karena dimana kan selama ini kan narasi sejarah golongan muda sama golongan tua semuanya dari perang Padri, 45 gitu ya. Ya kan sekarang juga politisi muda gitu kan. Kalau kata Panji, gini Bang, kita harus bangun bangsa. Ini sih kampret nih, kok gue pernah dengar nih kata-katanya. Ini kan kata-kata di buku gue, kata Panji, gue wawancara kan cerita itu. Lu baca buku gue mau ngubah Indonesia, gimana cara gitu misalnya. Ya, dan di politik gue mulai menyadari sih Bang, pengalaman itu sangat menentukan gitu loh. Di dalam derajat tertentu gitu. Kelamaan lu di politik itu membuat lu saling kenal sama orang-orang gitu kan. Iya pasti gitu ya, maksudnya meskipun udah lewat umurnya, relevansi kan sesuatu yang pengen lo jaga ya. Jadi memang struggle with powernya tuh pasti berat gitu untuk lengser gitu. Masalahnya orang cuma sering lupa sih. Enggak, maksud gue gini, orang kalau tidak berkuasa lagi itu yang dia takut tuh kehilangan apa sih gitu? Kehilangan pengaruhnya. Ada orang-orang yang memang thrillnya itu dengan power. Power maksudnya dan kelihatan orang-orang yang punya lastnya itu power tuh kelihatan. Maksudnya kalau di rumahnya dia pelihara macan gitu.
Dan banyak kan maksudnya, dan Iya, banyak iya, kan iya. memang pengen display of power Iya, aja iya, gitu iya. dan ya itu ya gimana maksudnya susah kan. Gue tuh selalu bilang kalau gue stand up gitu, kemarin gue stand up yang nonton 1.300 dan ditepokin gitu kayak. Dan gue baru sekali ditepokin 1.300 orang. Sebelumnya berapa lu? Ya 400-an lah gitu Iya. maksudnya. Gede juga. Dan gue bilang gila, gue ulang tahun yang gratis saya tuh belum tentu datang sebanyak ini. 1.300 itu datang kayak gini dan berbayar. Gue bilang ya pantas ya orang tuh pengen jadi politisi, karena yang tadinya lu bilang nggak bisa terus kayak semua orang bisa. Lama-lama lu mikir kayaknya gue bisa deh gitu. Dan itu nikmat, Iya, itu nikmat. iya. Padahal nyampe di atas juga kayak aduh gue bisa kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah, orang kan nggak mau melepas topeng itu ya, dan emang enak sih menurut gue. Kayak wali kota gua nyanyi fales aja disuruh tambah lagi sama orang. Oh iya betul. Tambah lagi Pak, bagus Pak, nyanyi Betul. lagi dia lagu itu yang sama Bang. Iya dan lu dikelilingin sama orang-orang yang kayak bagus Pak ini mana ada ya, siapa yang mau kritik, nggak ada. Iya betul. Kalau lu kelamaan di dalam itu ya lu susah lah lengser gitu. Gimana mau lengser? Nah, lu setuju nggak kalau ada yang bilang ketika orang berkuasa dia akan cenderung ke tengah gitu? Orang akan jadi lebih moderat ketika dia berkuasa. Tergantung siapa penguasanya lah. Kita ngomongin siapa nih maksudnya? Iya. Nggak, ini pada umumnya aja Pada Bang. Dulu umumnya misalnya ya. gini deh, misalnya dulu kan orang Iya, bilang benar, gua sepakat. banyak PKS misalnya ya, Gua kita sepakat. sebut merek aja PKS. Dulu dituduh pro khalifah, Ya. anti NKRI, taunya masuk ke dalam ya nggak ada juga mereka Ya, mengajukan sepakat. itu. Gitu. Menurut dan itu sebetulnya marketing. Jadi nggak, ini bisa dijelaskan dengan logika marketing. Karena marketing itu punya positioning itu penting, punya positioning dan punya unique selling point itu penting. Jadi dia marah dulu, maksudnya mau kontekstual nggak kontekstual marah dulu. Dia ketahuan nih pondasinya di mana. Begitu masuk ke dalam dia akan kayak iya bentar, kayak gak usah power fame deh gitu. Maksudnya gue waktu sebelum terkenal ini gue ngomong lebih sembarangan, begitu gede gini. Kayak kemarin gue dulu sering banget ngeledekin Gigi gitu gara-gara bikin Cinta Facebook. Terus kemarin Panji nunjukin chat dari Arman Maulana ngajakin ketemu, ya gue nggak enak juga kayak kayak nyampe dulu gue nggak ada ini. Jadi ya benar dia akan lebih ke tengah karena lebih banyak resiko untuk kehilangannya gitu. Oke, karena udah banyak yang Iya. diperjudikan ya di Perjudikan betul. dalam Jadi, pertarungan itu. dia Ya. dapat core marketnya nih, tambah banyak lama-lama kayak oke ini yang banyak jangan hilang nih, gimana caranya? Ya termasuk juga sekarang misalnya. Lu waktu Pak Prabowo gabung sama Pak Jokowi pertama kali apa sih yang ada di kepala lu, Bang? Produced by Total Politik and powered by haluan.co.